Nah, untuk tahun ini, kita sudah menyediakan, jadi BUMDes dan BUMDesma tinggal masuk dan menggunakan kode desa. Berikutnya akan disampaikan Pak Ajis terkait bagaimana cara menggunakan sistem dan cara mengisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu, teman-teman sekalian hari ini dapat diberikan kesehatan lahir dan batin. Mungkin pertama-tama saya ingin menyampaikan ya mengenai password dari pemeringkatan di semester 1 ini. Ini kalau Bapak Ibu bisa lihat, tolong dicatat ya. Ini password dari aplikasi pemeringkatan di tahun 2004 di semester 1 ini. Dan tadi seperti yang Pak Galumbang bilang bahwa sebaiknya Bapak Ibu teman-teman tidak perlu merubah password ini ya. Karena halaman dari perubahan password yang ada di aplikasi belum disempurnakan ya. Jadi bisa mengakibatkan passwordnya tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu teman-teman isikan gitu ya. Jadi sebaiknya password ini tidak perlu diubah gitu. Lalu nah ini kondisi terakhir 2 hari kemarin ya, yang sudah mengikuti pemeringkatan untuk BUMDes itu sudah hampir 500-an ya. Sedangkan untuk BUMDesma itu hampir 50 BUMDesma. Dan untuk BUMDes atau BUMDesma yang ingin mengetahui bahwa akunnya ada ya di aplikasi di saat ini, Bapak Ibu bisa mengeceknya pada halaman login ya. Ini kalau kita lihat sebelah kanan dari kotak login itu ada kotak periksa username ya. Bapak Ibu teman-teman bisa di sini memilih jenis BUMDesa, lalu kita pilih misalnya BUMDesma, lalu kita lihat seperti ini ya. Pilih kabupaten, lalu pilih kecamatan. Kita lihat di sini bahwa di Kede Bakongan, di Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan ini ternyata belum ada BUMDesma yang terdaftar namanya di portalnya BUMDes ya, di pendaftaran nama BUMDes. Jadi bisa seperti ini, bisa lihat. Nah, kalau untuk BUMDesa, kalau memang ada dia sudah terdaftar akunnya akan tampil seperti ini ya. Kita lihat di sini. Dan ini adalah username-nya. Bapak Ibu teman-teman bisa tinggal mengcopy aja tanpa perlu mengetik ulang ya. Tinggal copy saja. Lalu dipaste ke username, lalu isikan tadi password yang tadi itu. Pemeringkatan. Kita lihat di sini. Nah, kita langsung masuk aja ya, kita contohkan yang seperti ini. Pada halaman utama terlihat dashboard seperti ini ya. Di kotak info itu ada keterangan bahwa Anda belum mengisi form question peringatan. Itu artinya teman-teman belum melakukan pemeringkatan ya. Dan perbedaan dari aplikasi sebelumnya adalah bahwa kalau teman-teman sudah bisa masuk ke alam dashboard ini, itu artinya bahwa profil sebenarnya sudah terisi ya. Tapi sebaiknya dilihat kembali karena hanya sebagian dari
yang terdaftar di nama BUMDes itu yang bisa kami ambil profilnya ya. Nah, seperti ini di eh, Desa Ujung Mangki ini baru hanya ada nama BUMDes, dan teman-teman di sini tidak perlu merubah eh, kotak yang di nomor 1 ini ya, biarkan seperti ini lalu isikan yang masih kosong gitu ya. Tapi nantinya mungkin di tahun depan atau di tahun 2026 ini teman-teman tidak perlu mengisi profil gitu ya seperti ini, karena nantinya akan terintegrasi penuh dengan data pendaftaran nama BUMDes. Lalu setelah mengisi kategori usaha, lalu setelah mengisi profil, teman-teman biarkan untuk melihat kategori usaha. Dan coba perhatikan teman-teman, di sini ada menu ini cuma ada 3 ya. Itu artinya kategori usahanya masih kosong. Kalau kita isikan seperti ini ya, lihat bahwa ini di sini belum terisikan kategori usahanya. Kita pilih, kita ambil di sini pelayanan publik ya. Lalu kita masukkan kegiatan usaha yang paling utama ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, cukup 1 aja sebenarnya. Cukup 1 unit usaha yang paling dominan di BUMDes Bapak Ibu atau teman-teman sekalian ya. Jadi jangan ngetik terlalu panjang, cukup pilih 1 aja misalnya. Ini ya, berarti BUMDes Smart ini yang diandalkan oleh teman-teman dalam pengisian pemeringkatan. Lalu kita klik update. Kalau tersimpan berarti akan muncul menu form kuesioner ya. Seperti di sebelah kiri ini akan muncul. Lalu di sebelah kanan itu akan tampilannya akan sedikit berubah ya, karena akan terlihat penuh di informasi ketersediaan data ini. Kalau tadi kan hanya sekitar 2 atau 3 baris, di sini sudah terlihat semua ya. Untuk yang X merah ini berarti data belum diisi, jadi teman-teman harus mengisi form kuesioner yang ada di sebelah kiri layar. Kita coba mulai dari aspek kelembagaannya. Nah, di sini tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Galumbang, ada sekitar 7 pertanyaan di aspek kelembagaan. Teman-teman nanti bisa lihat sendiri ya. Kalau memang kurang jelas bisa ditanyakan di sini nanti setelah penjelasan mengenai aplikasi ini selesai dilaksanakan ya. Lalu kita isikan saja. Kalau memang masih menumpang di kantor atau di aset desa, silakan biarkan di pilihannya. Kalau memang mau di kantor, kita klik yang kantor, terus ketersediaan ruang kantor, kita isikan. Ada ketersediaan ruang rapat. Kalau misalnya memang ada ruang rapat, silakan dimasukkan ya. Lalu nomor 4 itu kelengkapan peralatan kantor. Di sini ada hanya tersedia meja dan kursi, terus tersedia meja, kursi, dan alat tulis, lalu tersedia meja, kursi, alat tulis, dan alat peraga. Nah, kita bisa pilih salah satu dari 3. Lalu ada ketersediaan komputer. Di sini disediakan 3 pilihan, tidak ada 1 unit atau lebih dari 1 unit. Kita bisa pilih. Lalu nomor 6 itu ada sarana komunikasi yang digunakan. Nah, ini bisa memilih lebih dari 1 ya. Karena di sini ada 5 pilihan, kita bisa pilih misalnya seperti ini. Lalu di nomor 7 pun bisa lebih dari 1. Di sini yang dimiliki oleh BUM Desa. Di sini ada direktur, misalnya ada staf atau manajer dari unit usaha. Kita pilihkan seperti ini. Kalau memang semuanya ada, silakan diklik semua. Kalau di aspek pembagian sudah selesai, kita input, klik simpan data yang ada di bagian paling bawah layar. Nah, kalau sudah tersimpan
di aspek kelembagaan itu akan terlihat di kotak info ini. Seperti teman-teman juga sudah paham ya, sudah tahu bahwa akan diinfokan Anda baru mengisi data di satu aspek pemeringkatan gitu. Dan di sebelah kanan untuk kelembagaan sudah bercontreng biru ya. Artinya data sudah diisi. Lalu kita beralih ke aspek selanjutnya ya, manajemen. Kita masuk di sini disediakan 4 pertanyaan ya. Di sini ada rencana program, apakah memiliki, kalau ada ya. Terus SOP dari keuangan atau kebijakan akuntansi BUMDesa, kalau ada silakan diklik. Ada SOP pemasaran, kalau ada silakan diklik. Terus menggunakan komputer dan aplikasi. Maksudnya di sini adalah teman-teman, Bapak Ibu sekalian, menggunakan aplikasi keuangan, pemasaran, atau program kerja seperti itu ya. Bukan berarti di dalam komputer ada aplikasinya tercontreng. Kalau teman-teman menggunakan aplikasi keuangan itu silahkan dipilih ada gitu ya. Itu lalu selesai kita klik simpan data ya. Nah, ini sudah 2, lalu kita beralih ke aspek usaha dan unit usaha. Di sini ada di aspek usaha ini akan tergantung kategori usaha yang Bapak Ibu atau teman-teman sekalian pilih ya. Kalau dia misalnya dipilih pemilihan LKD, sektor usahanya LKD, di sini nanti akan ditampilkan input mengenai kolektibilitas 5, yaitu kemacetan dalam pengembalian dana perguliran ya. Karena di sini dipilih adalah yang nomor sektor usaha yang publik ya, berarti yang ada hanya input laba dan omset. Nah, teman-teman di sini khusus untuk yang semester 1 ini hanya disediakan 1 tahun di 2024 ya. Jadi teman-teman mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Galumbang, adalah yang diisi adalah data semester 1 itu mulai Januari sampai bulan Juni ya. Jadi teman-teman tinggal mengisi di sini dan tidak perlu mengetikkan tanda titik ya di dalam kotak input ini. Teman-teman tinggal langsung aja karena akan otomatis akan menyesuaikan ya mengenai ribuannya. Itu lalu kita klik simpan, maka akan ditampilkan di kotak di sebelah kanan tabel laba tahun 2004. Jumlah labanya ada 12 juta untuk semester 1 ya. Jadi harus tegaskan lagi bahwa ini adalah untuk semester 1. Jadi di bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Dan untuk merubah misalnya angka yang sudah tadi, teman-teman tinggal pilih tahun lalu klik ubah. Lalu masukkan angka perubahannya gitu ya. Lalu klik ubah, masukkan berubah di sini. Itu ya. Begitupun dengan hapus, teman-teman tinggal pilih tahunnya lalu klik hapus ya. Maka data sebelah kanan itu akan hilang. Lalu omset pun seperti itu ya. Hanya disediakan 1 tahun 2024 untuk semester 1, diingatkan kembali bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Kita klik di sini, kita ketik, lalu kita klik simpan. Setelah semua, nomor 1 tadi adalah memiliki izin usaha. Teman-teman ada nggak seperti misalnya NIB atau PIRT semacam itu ya. Kalau memang ada silahkan dipilih, lalu sebutkan izin usahanya itu apa. Misalnya ada NIB. Nah, setelah semua diisi, jangan lupa klik tombol simpan. Nah, izin 23 aspek. 3 aspek itu termasuk adalah data laba, data omset sudah terisi. Dan kalau teman-teman lupa mengisi di bagian data laba atau omset, ini akan tetap merah ya, bukan biru. Itu ya.
Lalu kita masuk ke aspek yang keempat, yaitu ada aspek kemitraan. Di sini disediakan 6 pertanyaan. Yang pertama adalah kerjasama dengan lembaga dan usaha, apakah ada? Kalau tidak, biarkan di pilihan tidak. Lalu nomor 2, kemitraan lembaga pemerintah. Misalnya, teman-teman sedang ada kegiatan dengan Kemendes, silakan diklik iya. Lalu kemitraan dengan lembaga usaha. Kalau memang ada, silakan diklik iya. Lalu ada kerjasama dengan dalam peningkatan ilmu pengetahuan. Kalau ada, silakan klik iya. Kalau tidak, silakan biarkan di pilihan tidak. Terus ada pertanyaan nomor 5, memiliki kerjasama pelatihan. Dan nomor 6 adalah memiliki kerjasama promosi dan usaha. Jadi kalau teman-teman ada kerjasama dengan lembaga lain atau ya dengan lembaga lain ya teman-teman silakan diklik ya. Kalau sudah selesai jangan lupa diklik simpan ya. Di sini udah 4 aspek, lalu kita pilih aspek yang gimana, aspek dan permodalan. Di sini juga disediakan 2 pertanyaan. Yang pertama adalah pernahkah mendapat kredit dari lembaga atau lembaga keuangan atau bank? Kalau memang tidak pernah, silakan biarkan pilihan itu di tidak. Lalu kita masukkan input dan aset modal. Ini tahun 2024 misalnya, jika ada di bulan Januari sampai bulan Juni itu ada suntikan modal, misalnya dari dana desa atau dari tempat lain, silakan diisikan. Kalaupun tidak ada, silahkan diisikan dari tahun-tahun sebelumnya, akumulasi ya, dari mulainya BUMDes terbentuk, misalnya di tahun 2020. Jadi diakumulasi dari tahun 2020 sampai 2024 itu ada berapa modal yang masuk, dan itu yang diisikan ya. Coba kita isikan, tinggalkan kembali, tidak perlu menggunakan titik ya di dalam kotak input ini. Seperti ini, klik simpan. Nah, di sini kan dari asetnya masih kosong, kita bisa pilih tahun, lalu kita masukkan jumlah aset. Nah, seperti itu ya. Aset ini adalah aset di semester 1. Misalnya di bulan Januari sampai bulan Juni. Asetnya seperti itu ya. Lalu kita klik ubah. Seperti itu. Dan setelah itu jangan lupa klik tombol simpan. Lalu kita masuk ke aspek nomor 6, yaitu aspek administrasi laporan keuangan dan akuntabilitas. Di sini hanya disediakan 3 pertanyaan, ada laporan tahunan atau tidak, kalau ada ya, ada semesteran atau tidak, kalau tidak biarkan di pilihan tidak ada. Lalu ada mekanisme penerimaan masukan, di sini ada testimoni, keluhan, pengaduan, atau saran. Kalau yang ada silakan pilih ada, lalu klik simpan. Lalu kita masuk ke aspek yang terakhir ya, di aspek keuntungan dan manfaat bagi desa dan masyarakat. Di sini juga disediakan ada sekitar 5 pertanyaan ya. Yang pertama adalah kontribusi terhadap PADES. Nah, untuk 2024 semester 1 ini teman-teman bisa menghitung ya berapa kira-kira kebiasaan teman-teman dalam memberikan kontribusi kepada PAD tiap tahunnya gitu ya. Misalnya kalau dilihat dari keuntungan, terus lihat sisa hasil usahanya berapa dari semester 1 itu, dan kira-kira berapa persen dari sisa usaha itu yang diberikan ke PAD, dan itu yang dimasukkan ke dalam nilai kontribusi ini gitu ya.
Ini hanya sekitar kalau saya pikir sekitar perkiraan aja teman-teman ya, karena kan memang belum bisa memberikan kontribusi ya untuk semester 1 ya. Jadi sekitar nah, seperti ini, lalu klik simpan, keluar pertanyaan jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja adalah seperti staf ya, di luar dari kepengurusan inti. Ya, misalnya ada tenaga kerja dari usaha, nah BUMDes Mamat itu misalnya penjaga toko itu yang kita hitung sebagai jumlah tenaga kerja ya. Kita bisa masukkan, lalu nomor 3 adalah jumlah tenaga kerja dari penduduk setempat. Misalnya dari 6 itu ada 2 yang dari desa lain. Itu artinya kita harus mengisi 4 orang tenaga kerja yang ada di desa atau penduduk setempat ya. 4 orang, berarti artinya 2 itu dari desa lain. Gitu ya. Terus penerima manfaat layanan usaha. Ini bisa teman-teman bisa dilihat dari jumlah transaksi ya dalam tiap bulan, lalu diakumulasi ke dalam semester 1, 6 bulan itu ada berapa orang bisa diperkirakan kan dalam satu hari itu bisa berapa customer yang hadir di BUMDes Smart itu tersebut gitu ya. Misalnya total untuk semester 1 ini ada 160 orang. Tapi dipastikan jangan melebihi jumlah penduduk yang ada di desa tersebut gitu ya. Lalu jumlah penduduk. Nah, ini juga sebenarnya harus diisi ya, karena kita juga membutuhkan jumlah penduduk yang real ya. Kita masukkan di sini ada sekitar 4.000. Oke, setelah semua kita klik simpan. Dan setelah semua terisi, 7 aspek terisi, di kotak itu akan terlihat informasi seperti ini ya. Ada tombol kirim data. Nah, ini maksudnya kalau teman-teman atau Bapak Ibu sekalian mengklik tombol kirim data ini, artinya teman-teman sudah melakukan kalkulasi terhadap peringkat dari BUMDes atau BUMDesma yang teman-teman pimpin ya. Seperti itu ya. Coba kita klik. Nah, kan seperti ini, Anda sudah mengirim data, silakan menunggu hasil verifikasi data. Ini berarti tinggal menunggu peran dari pendamping desa ya, karena hanya pendamping desa yang bisa melakukan verifikasi data. Seperti itu untuk cara pengisian kuesioner. Dan di sini kami hanya merefresh ya, menjikarkan kembali ingatan teman-teman. Kami yakin teman-teman masih hafal ya. Masih hafal cara pengisian dari aplikasi ini ya. Dan di sini ada menu data keuangan pemirsa bulanan. Di sini teman-teman bisa mengisikan ataupun tidak, ya, teman-teman aja ya. Walaupun harus mengisikan, silakan diisikan yang tahun 2004 saja gitu. Pilih bulan Januari, lalu pendapatan kotor itu apa, omset kan. Setiap bulan itu berapa. Misalnya kotornya ada 5 juta, lalu bersihnya berapa dari situ. Kita bisa ketikkan di sini, lalu kita klik simpan. Seperti ini. Dan ini untuk cara menginput kuesioner untuk BUMDes ataupun BUMDesma ya. Lalu kami akan memperlihatkan bagaimana caranya untuk melakukan verifikasi data ini bagi pendamping desa, ataupun cara memonitor
kegiatan pemeringkatan ini untuk Bapak Ibu di Dinas Pemberdayaannya. Ini dan untuk masuk sebagai pendamping desa atau verifikator ya, teman-teman bisa memasukkan kode desa, kode kecamatan dengan menambahkan huruf PDK di depannya dengan password yang tadi sama seperti yang tadi sudah disampaikan di awal. Nah, akan seperti ini tampilannya, bahwa di Kecamatan Bakongan itu ada 7 BUMDes yang sudah melakukan pendaftaran nama dan sudah 2 yang melakukan pengisian data dan belum diverifikasi oleh pendamping. Nah, teman-teman pendamping bisa mengklik di bagian belum verifikasi ini ya. Kita lihat tadi di Bakongan ini BUMDesma belum melakukan pendaftaran namanya atau belum ada ya di Kecamatan Bakongan, belum ada BUMDesma baik yang reguler maupun yang transformasi atau LKD. Kita klik saja yang di belum verifikasi akan muncul seperti ini. Kalau 2 hari kemarin mungkin tombol ini belum aktif ya, maksudnya belum bisa melakukan verifikasi. Tapi saat ini sudah, kita klik verifikasi seperti ini karena tidak ada sebagai badan hukumnya itu. Nah, seperti ini. Misalnya di aspek kelembagaan ini ada hal yang memang terlihat harus diinfokan ke teman-teman BUMDes atau BUMDesma mengenai ketersediaan ruang rapat gitu ya. Bisa seperti ini. Teman-teman bisa langsung mengklik ini ya. Kalau mengklik ini berarti teman-teman teman-teman pendamping bisa mengurangi skor dari peringkat BUMDesa tersebut ya. Jadi kalau teman-teman hanya perlu memberi catatan, silahkan diketikkan catatan di bagian bawah aspek kelembagaan seperti ini ya. Setelah selesai, klik simpan, sini akan terlihat sudah tersimpan ya. Jadi nanti kalau kita masuk ke nanti BUMDes masuk ke dashboardnya akan terlihat bahwa ada catatan dari verifikator ya. Begitupun dengan aspek-aspek lainnya, teman-teman bisa mengisikan kalau ada catatan seperti yang sudah-sudah dan tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita perhatikan ya, teman-teman verifikator ini saya pikir tidak melihat isi dari inputan teman-teman BUMDes ya. Jadi langsung ke bagian bawah proses verifikasi gitu. Nah, sebaiknya teman-teman mengisikan waktu sebentar untuk melihat isi dari kolom-kolom dari 7 aspek yang sudah diinput oleh teman-teman BUMDes ya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ada yang kurang berkenan, silahkan diberikan catatan di kolom berwarna biru. Nah, lihat di sini. Nah, kalau sudah selesai, silahkan teman-teman mengklik proses verifikasi tanpa harus mengklik final di tahun ini ya. Silahkan biarkan saja. Itu artinya kalau teman-teman tidak mengklik ini, itu artinya teman-teman membiarkan teman-teman BUMDes untuk melakukan perbaikan data. Dan kalau ini tercontreng, teman-teman BUMDes tidak akan bisa memperbaiki datanya kembali gitu ya. Jadi pastikan ini tidak tercontreng, lalu klik proses verifikasi dan seperti ini.
Itu yang tadi di verifikasi sudah tidak ada, gitu. Dan beralih ke sudah verifikasi. Ini di kotak di bagian yang sudah terlihat seperti ini. Seperti itu ya untuk verifikasi simple, sederhana. Dan untuk teman-teman dinas pemberdayaan juga tampilannya akan sama seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu di dinas pemberdayaan juga bisa melihat atau memonitoring jumlah yang terdaftar di aplikasi pemeringkatan, ada berapa BUMDes dan berapa BUMDesma gitu ya. Dan yang sudah mengirimkan data berapa. Dan yang sudah memiliki badan hukum itu berapa. Jadi teman-teman Bapak Ibu sekalian sudah dapat melihat di dashboard Bapak Ibu atau teman-teman sekalian gitu ya. Seperti itu. Lalu tadi kita lihat hasil dari verifikasi yang dilakukan oleh pendamping desa. Nah, ini akan terlihat terverifikasi, terverifikasi. Tapi ada catatan di sebagian kanan. Terlihat di lembaga ini ada catatan. Kita highlight di sini akan terlihat catatannya. Seperti tadi yang telah disaksikan, tolong dilihat kembali apakah benar memiliki ruang rapat. Dan untuk memperbaiki ini adalah teman-teman masuk ke aspek yang ada catatannya. Seperti ini ya. Nah, akan terlihat di sini di aspek lembagaan catatan dari verifikator. Ya, terlihat. Jadi teman-teman bisa dilihat kembali apakah eh, benar mempunyai ruang rapat atau tidak gitu. Memang kalau ternyata tidak punya ruangan rapat atau misalnya satu bangunan itu hanya satu ruangan, nah silakan diklik tidak. Lalu jangan lupa untuk klik update data untuk diverifikasi ulang. Oke. Lalu kita klik, nah akan hilang tadi catatan di kelembagaannya. Seperti itu ya teman-teman untuk melihat apakah datanya sudah diverifikasi atau belum. Lalu di bagian info juga muncul kembali tombol kirim data. Ini artinya adalah mengirim data ulang hasil dari perbaikan input data yang teman-teman lakukan. Silahkan diklik saja. Seperti itu ya. Jadi nanti data ini akan diverifikasi data ulang. Nah, baru teman-teman pendamping desa bisa mencontreng dari final tahun ini. Itu artinya nanti BUMDes tidak dipengaruhkan untuk bisa merubah datanya kembali. Eh, Seperti itu, teman-teman. Mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab.